Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Prastia dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan dana kas kecil sistem dana tetap. Sistem dana tetap adalah sistem yang menyajikan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang sifatnya relatif kecil, seperti mendanai dana konsumsi. Dalam sistem ini ada pencatatan akuntansi yang digunakan, yaitu yang pertama yaitu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas. Yang kedua ada register cek. Register cek merupakan catatan cek yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang digunakan untuk melakukan pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil, merupakan jurnal yang dilakukan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas kecil. Selanjutnya ada mutasi dana kas kecil. Mutasi dana kas kecil diakibatkan oleh dua hal, yaitu transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi pada dana kas kecil, seperti transaksi pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dana kas kecil, dan juga diakibatkan oleh selisih dana kas kecil, seperti kesalahan pencatatan dalam jurnal. Selanjutnya ada prosedur pengelolaan dana kas kecil. Selanjutnya mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil di dalam buku jurnal. Dalam proses ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penggolongan transaksi keuangan berupa transaksi pembayaran utang dan transaksi pembayaran secara kredit. Yang kedua, ada pengelompokan akun dalam sebuah buku besar, dikelompokkan menjadi yang pertama, kelompok akun aset, yang kedua, kelompok akun utang, yang ketiga, kelompok akun pendapatan. Yang keempat, kelompok akun modal. Dan yang terakhir adalah kelompok akun biaya. Di bagian ketiga, ada nomor pembagian akun. Dalam bagian ini terdapat berbagai kelompok sesuai dengan jenis nama akunnya. Selanjutnya yaitu ada laporan penggunaan dana kas kecil. Yang pertama, ada melaporkan aktivitas kas kecil. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, laporan kas kecil merupakan kegiatan untuk melaporkan penggunaan kas kecil dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk melakukan pertanggungjawaban dalam penggunaan kas kecil. Yang kedua, ada prosedur penyusunan kas kecil. Membutuhkan beberapa prosedur seperti mencatat semua bentuk pengeluaran dan juga penerimaan secara rinci. Kemudian untuk memindahkan saldo sesuai dengan jumlah nominalnya. Selanjutnya yaitu menyusun laporan dana kas kecil, seperti menyusun laporan penggunaan dana kas kecil dengan metode Impress. Metode Impress merupakan jenis metode dengan jumlah dana pada rekening kas kecil dengan jumlah dana yang tetap. Metode Impress juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya mudah dalam menghitung karena jumlahnya yang tetap, kemudian dapat menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening akun, dan juga dapat melakukan pemudahan dalam melakukan pengawasan. Selain memiliki kelebihan, metode Impress juga memiliki langkah-langkah operasional, yaitu seperti apabila kas kecil sudah habis, kasir kas kecil membuat pengisian kembali kas kecil dengan mengisi jumlah pengeluaran. Kemudian ada contoh soal untuk membuat jurnal kas kecil dan buku besar kas kecil. Untuk pengerjaan buku besar kas kecil cukup mudah, hanya mengisi dana dipindahkan ke dalam debit dan saldo. Kemudian untuk biaya rekening listrik, air, dan telepon dipindahkan sejumlah 850.000 ke dalam kredit. Kemudian saldo sebelumnya dikurangkan oleh kredit rekening listrik tersebut. Dan pengerjaan selanjutnya seperti itu juga. Untuk pengerjaan jurnal kas kecil cukup memindahkan semua rincian biaya dari perkiraan, kemudian kas disimpan di paling akhir di bagian kredit. Itu dia penjelasan mengenai tugas otomatisasi tata kelola keuangan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.